Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin akan coba membuat video tentang SP1 pasien dengan defisit perawatan diri untuk pemenuhan Assalamualaikum tugas. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Perkenalkan, nama kasih. saya Titin, mahasiswa Unimus. Pembuatan video ini dilatar belakangi dengan pemenuhan tugas keperawatan jiwa, di mana untuk bagianku adalah SP1 pasien dengan defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas perawatan diri seperti mandi, berhias, makan, buang air besar, buang air kecil menurut Jalil 2015. Sedangkan menurut Emilia, masalah yang sering dijumpai pada pasien dengan skizofrenia dengan gangguan perawatan diri karena pasien mengalami gangguan kognitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan pasien merawat diri. Etiologi menurut Rahmawati defisit perawatan diri tahun 2013 itu ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor predisposisi dan faktor yang kedua adalah faktor presipitasi. Faktor predisposisi diantaranya adalah faktor perkembangan keluarga yang terlalu memanjakan, terlalu melindungi sehingga perkembangan inisiatif terganggu. Yang kedua yang termasuk faktor predisposisi adalah biologis penyakit kronis yang menyebabkan pasien tidak mampu melakukan perawatan diri. Dan yang ketiga adalah kemampuan realitas turun, menyebabkan ketidakpedulian pasien dengan diri sendiri dan lingkungannya termasuk perawatan diri. Dan yang berikutnya adalah kemampuan realitas yang kurang, sosial yang kurang dukungan. Sedangkan yang kedua adalah etiologi dari defisit perawatan diri menurut Rahmawati 2013 adalah faktor presipitasi. Faktor yang mempengaruhi personal hygiene pada pasien jiwa dengan defisit perawatan diri yaitu body image, contohnya perubahan fisik sehingga pasien berpikir tidak perlu perawatan diri. Yang kedua adalah praktek sosial, misalnya dimanja, anak kecil yang terlalu dimanja maka akan ketergantungan ke yang lain untuk perawatan diri. Yang ketiga adalah status ekonomi, sosial ekonomi, misalnya dia tahu perawatan diri ini seperti ini, pakai sabun, pakai sikat gigi, tapi status ekonomi dia tidak mensupport untuk membeli segala perawatan diri untuk kebersihan diri seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengetahuan. Mungkin seseorang dengan sosial ekonomi yang bagus tapi pengetahuannya kurang, itu juga bisa menjadi salah satu dari etiologi penyebab defisitnya perawatan diri. Yang ketiga adalah budaya. Ada kadang di masyarakat sekitar kita ada budaya-budaya tertentu yang tidak menekankan pada perawatan diri sehingga terjadilah defisit perawatan diri. Yang ketujuh adalah kondisi fisik psikis seseorang sehingga menyebabkan kurangnya perawatan diri. Sementara manifestasi klinik dari defisit perawatan diri menurut Putra 2019 adalah ditandai dengan subjektif dan objektif. Subjektifnya yaitu pasien menyatakan tidak ada keinginan untuk merawat diri seperti mandi, pakai sabun, atau mungkin sama sekali tidak ada keinginan. Yang kedua adalah perawatan diri yang tidak teratur, mungkin bisa 3 hari nggak mandi, 4 hari nggak mandi, bahkan buang BAK sama BAB itu di sembarang tempat. Dan yang berikutnya adalah pasien menyatakan tidak mampu menggunakan alat bantu seperti makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan manifestasi klinik dari segi objektif adalah tidak mampu, pasien tidak mampu membersihkan badan sendiri, penampilannya tidak rapi, pakaian kotor, tidak mampu berpakaian secara tidak mandi teratur, atau bahkan mungkin tercium bau yang tidak sedap. Yang ketiga adalah tidak mampu melaksanakan kebersihan sesuai setelah mereka pergi ke toilet dan lain-lain. Bahkan mungkin pasien makan hanya beberapa sendok saja. Nah, untuk
SP1 untuk pasien dengan defisit perawatan diri adalah di sini saya tekankan, saya akan explain kepada pasien cara membersihkan diri. Keduanya adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk perawatan diri seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, atau mungkin juga ada perawatan-perawatan lain untuk perempuan. Ketika pasiennya lebih perempuan, biasanya perawatan dirinya itu lebih komplit. Tapi ketika laki-laki, biasanya perawatan dirinya itu lebih simpel. Yang ketiga adalah kita akan mempraktekkan kepada pasien bagaimana cara mandi dari mulai sampo, sikat gigi, bagaimana mempraktekkan sikat gigi. Mungkin dari beberapa pasien kita itu akan sikat gigi itu tidak arah, mungkin hanya sekedar gosok-gosok aja, tidak penting arah, yang penting gosok gigi gitu. Tapi di situ kita akan menjelaskan bagaimana sikat gigi yang baik, mulai dari atas ke bawah dan menggunakan pasta gigi juga. Yang ketiga adalah kita menekankan, setelah kita menjelaskan kepada pasien, kita akan menekankan apa yang kita jelaskan dipraktekkan dan dirutinkan dari setelah kita memberikan health education ke pasien. Berikutnya nanti saya akan mungkin video dengan apa yang saya contohkan dalam video saya itu tidak sesuai dengan step by step yang saya bicarakan tadi atau saya yang kemukakan tadi, karena apa? Keterbatasan waktu dan juga karena kebetulan saya kerja di Saudi Arabia, saya di sini orang Indonesia satu-satunya, mohon maaf. Jadi saya menemukan coworker saya yang bersedia menjadi pasien. Jadi komunikasi yang akan saya gunakan adalah komunikasi bahasa Inggris dengan keterbatasan mungkin bahasa Inggris, tapi di antara poin-poin yang saya jelaskan ada di situ. Di antaranya adalah tentang menjelaskan kepada pasien bagaimana personal hygiene, apa sih personal hygiene, bagaimana apa yang alat dibutuhkan, dan menekankan untuk dirutinkan tentang personal hygiene. Semoga video yang saya bikin bermanfaat buat semuanya, walaupun amatir. Semoga ini menjadi motivasi bagi semuanya teman-teman untuk selalu bermanfaat bagi yang lain, entah itu untuk pasien, entah itu untuk keluarga kita, bahwa memberikan health education itu bukan untuk pasien aja, tapi siapapun yang bisa menjadikan target merasa kita itu perlu memberikan health education. Terima kasih untuk menyimak video saya dan mohon maaf segala kekurangannya dan keterbatasan dari video ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sister Titin. I'm duty now, evening duty with you. What is your name? What is your name? Zakwan. Okay, Chef Shakwan, I'm the nurse, our duty, evening duty. Why you are itching like that? What happened with you? You are taking bath or not? Since how many days you are not taking bath? I don't know. Actually, what the important for you taking bath or not? Because this one is important for your personal hygiene, clean or not. That is why you are become itching like that. Why you are not taking bath? You are lazy or you don't know how to taking bath? I don't know. Oh, you don't know. Okay. Now because of I observe you, you are not taking bath, and you are always eating. So you need to be as your daily routine how to personal hygiene. Personal hygiene mean you need clean yourself. Okay. Now in decision, because it's not good if we will practice like that daily, if will become have disease of skin. So here I will explain to you what property we need for the personal hygiene. You should taking bath every day, at least 2 times daily. Number one is you should taking bath by sabun, and this one shampoo for your head, sabun for your body, and then this one is for your face, and then toothbrush, and then after that, after you're taking bath, you must clean by your towel, and you must change your dress. This one you need for daily routine. Okay, so you will not be itching. For example,
If you will not taking bath every day, you will get disease from the skin. You will get disease easy to get sick. That is why maybe there is itching here like fungus or any other disease. Better this taking bath is you will take every day 2 times, at least once. Don't be like now, as you said, maybe you will. Yeah, if I will ask you how many days you are not taking bath, you answer you don't know, and you will itching in front of others is not good. So, uh, what is I explain to you, I hope you will be understand, and I will practice to you how to be toothbrush. For example, we will keep the brush and we will put the toothpaste and then clean from up to down at least 2 times before breakfast and before sleeping, 2 times in daily. And then for taking bath, not just need not only water, but you need also to use sabun to be clean your body. Uh, Sir Zakwan, may I ask you, actually, why you are not taking bath? You don't know, or you are lazy, or because of you don't have all the things that I explained to you? Everything. Everything. So this time we will be provide for you sabun, shampoo, toothpaste, toothbrush, and new dress. Every day you must change your dress and towel. After taking bath, you must we are clean your body by towel and then change the new dress, another dress. I mean not new dress, but another the clean dress. Don't after taking bath and then you will repeat again with same dress before you wear. I hope this explanation you will make it as your daily routine. Next time, if you will be routine after you will be practice it every day and you will not be repeat as now you are taking bath after I explain to you, because this one is not for me as nurse, not for doctor take care of you, but for your thank you for your time. Inshallah, tomorrow I will follow up to you what I explain you will do or not. And then you will do, I will be grateful for you because at least you are enjoying my advice. If you will, I will repeat again and Terima kasih